Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah baik juga. Tadi habis ngajar banyak kali ya? Iya Ibu. Sekolah ya. Terima kasih nih atas waktunya nih. Iya. Ya direpotkan oleh saya ini untuk memenuhi tugas saya. Jadi nanti Bu Fitri saya jadikan sebagai role model ya, untuk kegiatan supervisi akademik seperti itu Bu Fitri ya. Jadi dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah pertumbuhan setiap individu, lalu ada perkembangan yaitu mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri, dan yang ketiga adalah pengawasan yaitu untuk memonitoring. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah tujuan kita ada di sini itu lebih kepada area pengembangan diri seperti itu ya Bu Fitri. Lalu dalam supervisi ini sendiri itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yang sedang kita laksanakan ini adalah pra-observasi. Nanti berikutnya mungkin saya boleh mengunjungi Bu Fitri di kelas, itu adalah tahap observasi. Lalu setelah di kelas nanti kita ada tahap wawancara seperti ini lagi yang dikenal dengan pasca observasi seperti itu Bu Fitri. Lalu tadi kita sepakati ya bahwa tujuan tujuannya adalah pengembangan diri, baik pengembangan diri saya maupun pengembangan diri Bu Fitri seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu nih, saya tanya nih, kira-kira untuk nanti kegiatan observasi di dalam kelas RPP-nya ada Bu Fitri? Ada Ibu. Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya kompetensi dasar apa atau KD apa yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas? KD yang ingin saya sampaikan di dalam kelas itu KD 3.4 Ibu, yaitu materi tentang sistem pertidaksamaan 2 variabel linear kuadrat Ibu. Ya, baik. Berarti tujuan pembelajarannya itu adalah memahami sistem pertidaksamaan 2 variabel linear kuadrat Ibu. Oke, baik ya. Iya. Oke, kira-kira nih tadi dari KD yang telah disampaikan bahwa lalu tujuan dari pembelajarannya itu sendiri nanti di dalam kelas ingin memahami sistem pertidaksamaan 2 variabel. Area perkembangan yang ingin dikembangkan kira-kira apa areanya? Area yang saya kembangkan itu ada 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik, terima kasih. Oke, berarti kira-kira nih dalam tadi yang RPP sudah Bu Fitri siapkan, kira-kira langkah-langkah pembelajaran apa yang ada di dalam buku itu? Langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP saya yang pertama itu ada pendahuluan Ibu. Ya, di dalam pendahuluan itu ada kegiatan awal rutin, yaitu dengan membaca doa serta memberi salam. Lalu saya melakukan pengecekan kehadiran siswa. Lalu saya menyampaikan tujuan dan pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu sebelum saya melakukan kegiatan inti, saya menerapkan teknik stop Ibu. Di dalam teknik stop ini saya menyiapkan instrumen dan meminta peserta didik untuk memejamkan mata dan menuliskan hal-hal buruk yang sudah mereka dapatkan pada hari itu dan ditulis dalam post-it Ibu. Kemudian saya meminta mereka untuk memejamkan mata dan membayangkan bahwa di depan mereka itu ada kotak besar, kemudian menaruh post-it itu ke dalam kotak itu serta membuangnya jauh-jauh dengan tujuan untuk mereka bisa fokus dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan ini. Lalu yang kedua ada kegiatan inti Bu, meliputi kegiatan literasi. Pada kegiatan literasi ini saya memberikan motivasi dan stimulus untuk memusatkan perhatian pada pendekatan saintifik seperti melihat, mengamati, membaca, dan menulisnya kembali. Serta saya memberikan waktu Ibu kepada mereka untuk menulis dan membaca materi yang sudah saya share Bu kepada siswa, dan saya meminta peserta didik untuk mengemukakan pemahaman tentang materi pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, baik. Wah, tadi kalau dilihat dari uraian yang sudah Bu Fitri jelaskan, saya juga sudah melihat ya bahwa di sana di dalamnya memang sudah tersirat pembelajaran berdiferensiasinya sudah ada, pembelajaran sosial emosionalnya tadi dengan teknik stop biar anak-anak fokus sudah sangat terlihat Bu Fitri. Nah, kira-kira tadi dalam pelaksanaan ini kira-kira kapan nih saya bisa mengunjungi kelas Bu Fitri melihat
Tadi Insya Allah dilaksanakan pada hari Jumat Ibu, tanggal Oh, baik. 11 November Bu, Oh, baik tahun ya. 2022 di kelas 10 IPA 1 pada jam ke-9 dan ke-10. Oke. Wah, jam terakhir ya, cocok banget tadi. Saya sudah mendengar tadi apa ada teknik stopnya ya. Iya bagus itu. Jam terakhir biar anak-anak bisa fokus ya. Baik yang saya catat ya di kelas IPA 1 seperti itu ya. Lalu Ibu, Kira-kira strateginya nih. strategi yang saya lakukan yaitu berdiskusi dan berceramah Ibu. Kemudian kan di sini ada kolaborasinya Bu. Ya, baik. Kolaborasinya itu saya membentuk kelompok. Lalu saya melakukan penilaiannya itu dengan 3 Ibu, yaitu pengetahuan, yaitu dengan berupa memberikan soal. Iya. Lalu yang kedua keterampilan, yaitu dengan praktek maju ke depan Bu siswa-siswanya. Lalu yang ketiga ada penilaian sikap, yaitu mereka aktif dalam mengemukakan pendapat di dalam kelompok itu. Sudah dari tadi dari pemaparan RPP, lalu Bu Fitri perkuat lagi dengan strategi ya, itu sudah jelas sekali tersirat pembelajaran berdiferensiasinya Bu Fitri. Alhamdulillah. Nah kira-kira nih dari tadi pemaparan yang sudah Bu Fitri ungkapkan, kira-kira dari posisi 1 sampai 10 kira-kira sekarang nih gitu Bu Fitri ada di posisi berapa sih? 5 Ibu. Oh gitu. 5 Ibu. Kenapa masih di 5 nih? Kira-kira apa ya harapannya nih ke depannya gimana nih? Saya berharap dari materi yang saya sudah sampaikan anak-anak tuh bisa memahami dan memahami apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang sudah saya rencanakan Ibu. Oke, berarti nanti mungkin setelah itu harapan ke depannya nanti posisinya Bu Fitri ada di posisi berapa? 8, 9 kah? Ya insya Allah. Bisa ya. Sepertinya pembelajarannya akan menyenangkan meskipun di jam terakhir ya. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga besok kegiatan di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang adalah jam terakhir kita. Masih tetap belajar dengan Bu Fitri, yaitu belajar matematika. Oke, tolong disiapkan dulu kakak ketua kelas untuk berdoa. Bersih ya. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar matematika hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kaum masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Aska, hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Asmaranti, hadir Ibu. Aura, hadir Bu. Azina, hadir Bu. Benaya, hadir Bu. Dina, Cahya, hadir Bu. Kalista, Chelsea, Leraldo, Hadir Bu. Desi Slava, hadir Bu. Dewani, hadir Bu. Dinda, hadir Bu. Heriansyah, hadir. Oke, Gabriela, hadir Bu. Gilan, Isben Bu. Gina, hadir Bu. Hayatunisa, hadir Bu. Jovanka, hadir. Maulid, hadir Bu. Kezia, hadir Bu. Khalif, Hadir Bu. Khalil, hadir. Maranata, hadir Bu. Meka Medina, hadir Bu. Mevi, hadir. Melda Daud, hadir Bu.
sekali hari ini yang di sini ya? Oke, Ibu mau jelasin. Sekarang pada pertemuan kali ini Ibu mau menjelaskan materi KD 3.4, yaitu materi tentang ketidaksamaan linear dua variabel khusus untuk linear kuadrat. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi tentang linear linear. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan yang linear kuadrat. Karena untuk yang ketidaksamaan dua variabel itu ada tiga kan, kemarin Ibu bilang linear kuadrat dengan kuadrat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu di sini mau memberikan teknik stop. Oke. Di dalam teknik stop ini, Ibu mau memberikan instrumen di mana kalian nanti diminta untuk menuliskan hal-hal buruk yang kalian dapatkan pada hari ini. Karena kan sekarang Ibu ngajar jam terakhir ya? Iya, pasti kan kalian mendapatkan hal-hal buruk, entah kalian dapat cibiran dari teman-teman, entah kalian bisa berantem sama temennya sama adiknya pas berangkat sekolah. Kalian bisa tuangkan hal-hal buruk yang kalian dapatkan pada hari ini ke dalam post-it. Punya post-it semua? Iya. Punya. Oke. Sekarang kalian tolong pejamkan mata kalian dan silakan dengarkan instrumen yang akan Ibu berikan. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi dua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan tarik, keluarkan nafas.
amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mulai nafasnya. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana setelah mendengarkan instrumen ini? Apa yang kalian rasakan? Ngantuk. Jadi ngantuk bukan jadi lebih rileks dan lebih tenang dalam belajar. Bukan? Bukan. Oke, coba sekarang kalian tuliskan hal-hal buruk yang kalian dapatkan. Cukup 1 aja di dalam voice note kalian. 1 hal buruk yang kalian dapatkan pada hari ini, entah itu kalian mendapatkan nilai ulangan yang jelek, entah itu kalian gak dikasih uang jajan sama mama. Bebas. Oke, sudah ya. Sekarang kalian bayangkan di depan kalian ada sebuah kotak besar, lalu kalian membuang hal buruk yang kalian dapatkan hari ini. Dengan harapan hal-hal buruk itu bisa hilang dan kalian bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita. Sebelumnya, Ibu sudah pernah men-sharekan materi tentang linear kuadrat? Sudah kalian baca? Sudah kalian pelajari? Sudah. Kira-kira apa sih itu sistem pertidaksamaan linear kuadrat? Kira-kira bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel linear kuadrat itu apa? Ada linear dan kuadrat. Kalau bentuk pertidaksamaan linear itu bentuknya seperti apa sih? Garis lurus. Sedangkan kalau bentuk pertidaksamaan linear yang bentuknya kurva, linear kuadrat? Iya, kalau kuadrat itu bentuknya kurva, sedangkan yang linear itu berupa garis lurus. Oke, sekarang dari hal-hal yang udah Ibu sampaikan, yang udah Ibu share di dalam file itu, apakah ada yang kalian belum pahami? Cara mencari arsiran untuk materi pertidaksamaan linear 2 variabel linear kuadrat dengan cara apa? Uji titik. Uji titiknya menggunakan titik apa? 0,0. Kalau di salah satu titik potong yang sudah diketahui, apakah boleh menggunakan 0,0? Tidak. Kenapa? Karena sudah digunakan oleh bentuk kurvanya atau bentuk linearnya. Oke, akan Ibu sampaikan materinya sekarang.
Oke, perhatikan semua ke depan. Sekarang Ibu mau menjelaskan materi sistem ketidaksamaan dua variabel, khususnya itu untuk linier kuadrat. Di sini ada bentuk umum dari sistem ketidaksamaan linier kuadrat, yaitu Y bintang A X tambah B dan D bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Bintang di sini yaitu tanda ketidaksamaan, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan tergantung kebutuhan di soal. Nah, kita lihat jika ada Y lebih dari sama dengan AX plus B, kira-kira ini termasuk ketidaksamaan apa sih? Ini. Sedangkan jika ada ketidaksamaan Y kurang dari sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R, ini termasuk ketidaksamaan apa sih? Kuadrat. Apa bedanya ketidaksamaan linier dengan ketidaksamaan kuadrat? Kalau linier garis lurus, kalau kuadrat
Y-nya. Kalau misalkan sebelumnya di materi linear-linear Ibu sudah menjelaskan mencari titik potong terhadap sumbu linear untuk ketidaksamaan kuadrat, betul? Betul. Bisa dengan cara cupu, bisa dengan cara suku. Tapi kalau untuk yang kuadrat tidak bisa pakai cara suku, bisa pakai cara cupu. Bagaimana caranya, Bu? Nanti akan Ibu jelaskan. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan titik puncak. Titik puncak XP, YP. Nah, di sini ada yang khusus nih. Kalau untuk materi linear kuadrat, perlu kita mencari titik puncak. Titik puncaknya menggunakan pertidaksamaan apa? Yang kuadrat. Kenapa kita menggunakan pertidaksamaan yang kuadrat? Iya, karena kalau misalkan yang linear, kalau kita menggunakan pertidaksamaan yang linear, dia kan bentuknya itu berupa garis lurus ya. Sedangkan kalau yang kuadrat itu berbentuk kurva, di mana sebuah kurva itu pasti mempunyai titik puncak. Dengan rumus apa sih, Bu? Nih, kalau mau mencari nilai XP-nya itu min B per 2A dan YP-nya itu B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Setelah kita udah mencari titik puncaknya, mencari titik potongnya, lalu kita buat gambarnya. Sekarang kita langsung aja nih ke contoh soalnya biar kalian makin paham materi ini. Tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem ketidaksamaan Y lebih besar X min 2 dan Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang T. Sekarang kita masuk ke langkah 1. Langkah 1 tadi yang diminta apa? Mencari titik potong. Mencari titik potong sumbu X dan sumbu. Nah, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira Y lebih besar X min 2 itu pertidaksamaan apa sih? Sedangkan untuk yang Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Oke, kuadrat. Sekarang kita lihat dulu. Kita cari satu-satu dulu. Yang linear dulu baru yang kuadrat. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu X dengan sumbu Y untuk yang linear. Yang linear pertidaksamaannya Y sama dengan X min 2. Kita pakai cara suku. Kita buat dulu kotaknya. Di sini X, di sini Y. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa, say? Min 2. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa, say? Berapa? 2. Berarti titik yang diperoleh adalah 0,2 dengan 0,1. Untuk yang linear selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita mencari titik potong untuk yang apa? Kuadrat. Yang kuadrat di sini aja deh. Yang kuadrat. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang D 3. Langkah pertama kita cari dulu terhadap sumbu X dulu aja deh. Sumbu X. Kalau mencari terhadap sumbu X berarti Y sama. Oke, Y sama dengan 0. Tulis persamanya. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang D 3. Ketika Y-nya 0, jangan lupa ditulis di sini 0.
ketika X-nya 1, Y-nya 0. Atau didapat dari mana? Ini. Oke? Oke. Sekarang ketika X-nya min 3, Y-nya 0. Terhadap sumbu X selesai. Sekarang kita cari terhadap sumbu Y. Berarti kalau terhadap sumbu Y nilai X sama dengan 0. Oke, tinggal kita substitusikan. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang D. Masukin nilai X-nya 0. Y sama dengan 0 tambah 2 kuadrat. Y tambah 2 kali 0. Min 3. Y sama dengan 0 tambah 0 dikurang D. Y sama dengan min 3. Dapat Y-nya min 3. Berarti titik yang diperoleh apa, say? 0,3. Iya, 0,3. Bu, 0 dapat dari mana? Dari sini. Langkah 1 selesai. Sekarang langkah apa yang kita cari? Titik puncak ada di langkah 2. Langkah 2 kita mencari titik puncak X, Y, koma, Y. Kalau mencari titik puncak, tadi kata ibu pakai pertidaksamaan apa, say? Kuadrat. Kita tulis pertidaksamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Sekarang kita identifikasi dulu nilai A-nya apa, nilai B-nya apa, nilai C-nya apa. Kenapa? Karena ada di rumus. Kira-kira nilai A-nya berapa sih? Berapa? 1. Karena nilai koefisien X nilainya 1. Berarti ini A-nya 1. Terus B-nya 2. Nilai B-nya 2. Terus berarti A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Kita substitusikan ke rumus. Mencari nilai XP dulu. XP sama dengan min B per 2. Min B-nya berapa? 2. Per 2 kali 1. Berarti min 2 per 2. Hasilnya berapa, sayang? Min 1. Jadi XP-nya adalah min 1. Sekarang nyari apa kita? YB. Rumusnya? Oke, masukin lagi. 2 kuadrat dikurang 4 kali 3. Oke, per 3. Oke, pintar. 2 kuadrat 4 dikurang 12. Ingat pakai kurung ya, say. 4 kali 1 kali min 3 min 12 min 4. Lihat, min ketemu min berarti 4 tambah 12 per min 4. Hasilnya berapa, say? 4. Jadi YP-nya didapat adalah min 4. Titik yang diperoleh jadinya berapa, say? 1,4. Boleh nggak ibu tuliskan min 4, min 1? Boleh, kenapa? Oke, karena formatnya XP dulu baru Y. Langkah selanjutnya apa? Langkah grafik. Oke. Langkah 3. Menggambar grafik. Oke, sekarang kita buat dulu grafiknya.
Oke, ingat baik-baik ya, say. Kita lihat untuk yang linier, tandanya ada sama dengannya enggak? Berarti kita buat garisnya betul atau putus-putus? Putus-putus. Kita buat garis putus. Berarti ini untuk ketidaksamaan. Untuk yang linier selesai. Sekarang kita lihat untuk yang kuadrat. Yang kuadrat kita punya titik 1,0. Berarti di mana tuh, say? Di sini. Terus min 3,0 di sini. Terus titik puncak yang kita lihat min 1, min 4. Min 1, min 4. Berarti di sini puncaknya di sana. Min 1, min 4. Tinggal kita sambungkan titik-titiknya. Mana tuh? Oh iya, 0,3 ya. Di bawah sini. Makasih ya. Oke. Sekarang kita tinggal sambungkan semua titik-titik yang ada. Nah, berarti ini adalah formula Y lebih besar sama dengan X kuadrat tambah X min 3. Bu, gimana cara mencari daerah penyelesaiannya? Cara mencari daerah penyelesaian dengan cara pengarsiran dengan OJT. Berarti cara pengarsiran dengan OJT. Ingat cara pengarsirannya dengan OJT. OJT titiknya itu titiknya bebas, say. Mau titik 0,0 boleh, min 2,1 boleh, 5,4 boleh, bebas. Ya, bebas. Tapi yang paling gampang kita menggunakan uji titik 0,0. Ya. Sekarang di sini ibu mau menggunakan uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Berarti X-nya berapa, say? X-nya 0, Y-nya berapa, say? 0. Sekarang kita cari DP-nya dulu untuk yang linier. Yang linier. Apa tuh ketidaksamaannya? Y lebih besar X min 2. Y-nya berapa, sayang? Y-nya 0. Y-nya 0 lebih besar 0 dikurang 2. Berarti 0 lebih besar dari min 2. 0 lebih besar dari min 2, betul atau salah? Betul. Nah, ada not baru nih. Not lagi.
Berarti daerah penyelesaiannya mana saya? Yang dalam, yang bersih. Ini adalah daerah penyelesaian. Ini adalah materi tentang linier kuadrat. Oke, sekarang ibu mau membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Ini adalah kelompok pertama, karena kemarin kan ibu bagi kelompok kan? Oke, sekarang kelompok pertama sama kelompok kedua yang sebelah sini. Sekarang itu adalah kelompok ketiga. Kalian udah duduk sesuai masing-masing kelompok? Sudah. Oke, ibu sudah mengirimkan file PDF-nya kan? Udah ada latihan soalnya kan yang 3 soal kemarin ibu berikan? Oke, sekarang kalian diskusi, kalian kerjakan bersama-sama teman kelompoknya. Nanti kalian kerjakan di depan papan tulis. Oke, sekarang kalian diskusi. Tugas yang kemarin sudah ibu berikan. Oke, dari penjelasan yang ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak, paham? Alhamdulillah. Oke, sekarang kalian kerjakan dulu tugasnya dari Bu Fitri. Kalian boleh diskusi dengan teman kelompoknya.
Apa sih ya, Say? Oke.
Marmin 4A. Oke, dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, ada yang belum paham tidak? Ada yang belum paham tidak? Cukup? Cukup, alhamdulillah. Oke, untuk tugas berikutnya, Ibu minta kalian mencari materi tentang pertidasamaan linier kuadrat, tetapi yang diminta itu mencari pertidasamaannya. Kalau tadi kan Ibu ada pertidasamaan, kalian disuruh membuat grafiknya. Nah, tugas berikutnya kalian mencari pertidasamaannya. Berarti ada gambar, kalian diminta untuk mencari pertidasamaannya. Kalian boleh mencarinya, kalian buat dalam bentuk video, boleh dalam bentuk modul, boleh dalam bentuk kartu soal, ataupun lainnya. Oke, ada pertanyaan terkait tugasnya? Aman? Aman. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, kakak ketua kelas tolong pimpin untuk berdoa pulangnya. Siap. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Banyak aktivitas ya. Iya. Ya. Yang terima- super Betul. padat. Betul, aktivitasnya padat sekali, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Fitri atas kesempatannya kita belajar bersama ya. Kemarin saya sudah diperbolehkan observasi di kelasnya Bu Fitri. Kira-kira kemarin saya sudah melihat ke kelas, lalu kira-kira nih dari kemarin yang sebelumnya kita bicarakan pada pra-observasi, kan kita mau mengembangkan. Tujuan dari supervisi itu adalah untuk pengembangan, ya pengembangan potensi yang dimiliki oleh Bu Fitri sendiri. Kira-kira kemarin setelah melaksanakan pembelajaran, perasaan apa yang dirasakan Bu Fitri setelah melaksanakan kemarin area yang dikembangkan ada dua ya, kalau tidak salah, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira bagaimana Bu Fitri? Setelah saya mempelajari pengembangan yang ada, saya merasa pembelajaran saya tuh lebih efisiensi, lebih tertata, lebih terarah, Ibu. Karena kan sebelumnya saya tuh ngajar ya sudah gitu, ngajar metode ceramah, lalu ngasih tugas ke anak. Nah, kalau kemarin kan ada pengembangan berdiferensiasi prosesnya, Bu, dimana kan saya kan membagikan anak-anak dari beberapa kelompok. Terus di situ saya meningkatkan anak-anaknya dari tingkatan tinggi, sedang, rendah. Nah, dari situ kan saya bisa tahu nih, Bu, tingkatan kemampuan anak sampai di mana gitu. Terus yang pengembangan sosial emosionalnya juga kan kemarin dari cara anak-anak itu berkelompok itu kan kita bisa tahu ya, Bu ya, mereka tuh dengan kelompoknya itu bisa saling kerjasama atau enggak dalam betul. menjelaskan materinya. Betul. Gitu. Berarti tadi ya seperti yang Bu Fitri jelaskan, memang betul kemarin saya lihat dari kolaborasinya sudah terlihat itu untuk pembelajaran sosial emosional. Lalu selain itu juga saya melihat Bu Fitri telah melakukan teknik stop. Iya benar, Ya. itu jarang sekali, Bu, saya lakukan karena saya sudah mempelajari hal tersebut. Jadi saya bisa
melakukan ini Bu. Jadi sebelum pembelajaran saya menyiapkan anak dulu nih biar siap. Bagaimana caranya bisa dari teknik stop ini? Iya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Fitri kemarin setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, setelah mempelajari, lalu ingin pengembangannya tadi, kira-kira sebelumnya kan Bu Fitri merasa di posisi 5 nih. Iya. Kemarin tuh setelah Bu Fitri melaksanakan pembelajaran, kira-kira sekarang berada di posisi berapa? Di posisi 8 Ibu. Alhamdulillah meningkat ya. Iya. Ya baik, memang kemarin dari strategi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Fitri memang sudah nampak ya Bu Fitri ya, baik itu pembelajaran berdiferensiasi dari ada pertanyaan pemantik yang diberikan sama Bu Fitri, lalu ada teknik yang namanya diskusi, kerja kelompok itu sudah kelihatan. Lalu untuk pembelajaran sosial emosionalnya kemarin hasil observasi saya tadi saya katakan sudah tampak ya, apa teknik stop salah satunya. Iya. Lalu anak juga diajar berempati, dia ada temannya yang maju ke depan, lalu diperhatikan temannya, itu juga sudah tampak dari pembelajaran Bu Fitri ya. Mungkin kita ke depannya nih, apa sih yang harapan dari Bu Fitri tuh yang ingin lebih dikembangkan lagi coba dari pembelajaran yang telah tadi ada di posisi 8 nih kan Bu Fitri sekarang. Kalau yang ingin saya kembangkan kan berdiferensiasinya Bu. Berdiferensiasinya kan banyak ya, ada konten, proses, produk gitu. Kalau saya sih yang lebih pengen dikembangkan itu yang produknya Bu. Dimana kan kalau pembelajaran matematika itu kan anak-anak hanya tahu jelasin materi, ngerjain tugas, ngerjain latihan dalam bentuk lembar kerja aja. Tapi di sini saya mau anak itu punya produk Bu. Contohnya, misalkan mereka bisa membuat modul, bisa membuat kartu soal, bisa membuat konten video gitu Bu. Jadi bukan hanya mereka mampu dalam belajar matematika aja, tapi mereka juga bisa meningkatkan teknologinya Bu gitu. Oke, baik. Berarti tadi yang ingin lebih dikembangkan harapannya ke depannya pembelajarannya Bu Fitri mungkin lebih lagi ya. Tadi sudah di posisi 8, mungkin berikutnya ingin lebih baik lagi, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi konten seperti itu. Yang mungkin salah satu bentuknya lagi selain tadi ada pembelajaran berdiferensiasi yang sudah nampak, terus pembelajaran sosial emosional mungkin yang bisa Bu Fitri kembangkan lagi tentang budaya positif mungkin ya. Jadi mungkin dengan sebenarnya sudah gitu, hanya saja mungkin dari yang tadi kemarin yang pas pra observasi dari RPP yang saya lihat belum nampak, tapi di kelas sih tadi pembiasaan positif seperti berdoa seperti itu. Mungkin jika ada sampah gitu ya bisa diambil dan seterusnya. Tapi kurang lebihnya sudah bagus dan baik ya. Harapan kedepannya pasti Bu Fitri ingin lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin untuk rencana tindak lanjutnya Bu Fitri kedepannya, adakah rencana tindak lanjut nih tadi supaya tercapai, supaya terwujud tadi pembelajaran yang lebih baik lagi, kira-kira apa Bu Fitri? Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan kan saya masih banyak belajar nih Bu dari hal-hal ini. Paling saya sih belajarnya tuh bisa pengembangan ini dari lihat dari referensi, bisa nanya dengan rekan sejawat mungkin, ataupun bisa nanya dengan para guru penggerak bisa kan. Terus apa enggak saya bisa lihat-lihat di Google kan, bisa searching gitu. Jadi saya bukan hanya belajar sendiri, jadi kan saya bisa nanya dengan orang lain, bisa saling komunikasi satu sama lain. Saya kurangnya di mana, nanti saya ambil ilmunya dari para guru-guru calon penggerak. Oke, baik ya. Baik, berarti tadi harapan sudah, lalu rencana tindak lanjutnya sudah. Berarti semoga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, kita bersama-sama belajar ya Bu Fitri. Maksud dari tujuan coaching supervisi akademik ini adalah memang untuk menggali potensi dari Bu Fitri, baik dari saya sendiri seperti itu. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Ya, saya cukupkan untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.